Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 6 Januari 2021. Ya, 2022. Oke, dan mungkin ini morning briefing pertama saya di bulan Januari. Karena seperti yang sudah saya informasikan di beberapa morning briefing terakhir, saya off karena ya memang saya baru pulang. Ya, saya baru pulang dan baru bisa buat morning briefing itu di hari ini, hari Rabu untuk hari Kamis. Ya lah, biasalah liburan. Ya, sebelumnya Happy New Year. Maaf agak telat, Happy New Year buat teman-teman. Ya, kita doakan tahun ini akan lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya dalam segala bidang. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini juga marketnya cukup mengejutkan ya di awal perdagangan, dimana asing inflow-nya cukup besar dalam 3 hari terakhir. Hari ini juga besar meskipun marketnya sempat di push down. Ya, mungkin saya akan bahas dari sisi outlook secara trend. Jadi banyak yang bilang, Om, ini market udah January effect ya. Jadi buat yang belum tahu, setelah siklus window dressing, biasanya kita ada kenal lagi satu siklus yang namanya January effect. Ya, biasanya sebenarnya kelanjutan dari window dressing atau Santa Claus rally. Ya, memang di bulan Desember tidak terjadi. Dan marketnya di hari Senin dan hari Selasa sempat membuat saya terkejut. Karena nggak ada berita positif, ya nggak ada berita yang wow banget. Tapi market bisa breakout ya dengan cukup oke lah, volumenya lumayan, nggak kecil-kecil banget. Asingnya juga ada entry. Ya, dan mereka berhasil breakout trendline minor di garis hijau ini. Ini sinyal yang bagus. Ini movement pertama yang bagus. Seperti yang saya bilang, asal dia mampu balik 6.600, ini udah sinyal bagus. Nah, tinggal dia berproses untuk naik ke atas. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Om, kok hari ini market kena pukul? Karena market secara garis besar, oke, kita udah bicara secara garis pendek, market udah mulai ciri-ciri ke atas. Meskipun belum confirm. Nah, tapi kalau kita bahas secara tren keseluruhan, ya, maka market masih dalam zona sideways-nya. Ya, masih konsolidasi selama 3 bulan. Jadi belum bisa kita bilang akan breakout. Belum bisa kita bilang akan blue chip akan window dressing, akan January effect, akan rally, belum. Karena memang belum terkonfirm. Kalau sudah terkonfirm mungkin baru beda cerita. Ya, nah cuman ada mulai breakout trendline minor, ini bisa kita perhatikan. Nah, dalam beberapa perdagangan ke depan. Jadi outlook-nya ya masih stay positif karena bertahan di atas EMA 13 gitu ya, beberapa moving average, di atas middle Bollinger juga, dan tentunya di atas support cukup penting ya di 6.600. Jadi outlook-nya masih bagus. Ya, outlook-nya masih bagus. Oke, nah lanjut aja. Jadi mungkin outlook besok ya, kalau memang market komitmen harusnya nggak turun lagi sih. Ya, mungkin harusnya bisa lanjut hijau. Tapi tergantung ya, karena PPKM juga sudah level 2. Mungkin teman-teman juga harus perhatikan untuk peraturan-peraturan kebijakan pemerintah yang harus diketahui. Update-update juga seputar Omicron gitu ya. Karena saya pribadi, selagi market sideways, saya memiliki outlook harus jaga-jaga dengan peak season dari Omicron, atau yang kita bisa prediksi sebagai wave 3. Mungkin banyak yang berspekulasi berdasarkan data dan sumber dari luar negeri yang sudah kejadian gitu ya, bahwasanya mungkin tingkatnya nggak separah Delta. Ya, tapi tentu dengan peningkatan penyebaran, ini bisa membuat PPKM naik level. Nah, ini yang bisa menahan kinerja market. Ya, jadi saya masih 50-50, tradingnya belum terlalu banyak blue chip juga. Masih didominasi sama second liner, third liner untuk kita di VVIP. Dan alhamdulillah masih ketolong lah. Dan win rate kita alhamdulillah masih 100% di 3 hari ini. Ya, nah nanti kita bahas. Nah, yang pertama, ini rekapan dari trading pertama ya. Dari hari Senin ini ada GZCO Januari 3. Ya, Anda cek GZCO di tanggal 3 ya. GZCO di tanggal 3 itu naik 10%. Ya.
Lalu di tanggal 3 juga saya upload rekap saham di Januari 2. Itu ada WH dan juga CSIS. Ya, kalau Anda cek WH CSIS di tanggal 3 itu naik ya. WH naik tanggal 35%. CSIS jangan ditanya 2 hari naik ya. Dari Hayasa 9%. Ya, jadi 3. Lalu di hari kemarin, hari Selasa, kita ada profit 1 CBMF. Ya, buat yang buyback pun bahkan digoreng lagi 104. Ya, sekitar 6%. Kita profit 3%-an sih ya, karena kita beli di sekitar 101. Nah, lalu hari ini kita ada SDMU. Rekomnya sih dari hari Selasa ya, dari hari Selasa untuk hari tersebut. Tapi di hari Selasa kita sempat tektok. Di sesi 2-nya saya instruksi buyback ulang, masuk ke dalam list menu pantauan saham, dan hari ini 13% lagi. Ya, jadi tapi di trade dan kita cuman hitung 1. Ya, nah ini buat yang mau download mobile app silakan. Ya, jadi kita total 1 2 3 4 5. 5 ya, 1 2 3. 5. Jadi ada 5 emiten yang alhamdulillah masih profit, win rate masih 100%. Buat yang mau download mobile apps kita juga dipersilakan. Ya, ada watchlist gratis tentunya yang bisa mendukung teman-teman. Buat yang mau intens join VVIP juga silakan. Kita ada project baru di tahun ini, Project Waran. Ya, kita udah publish, udah cicil juga beberapa. Bahkan ada satu waran yang sudah gerak 20% ya dalam waktu kita rekom 2 hari. Cuman project kita kan mainnya agak panjang. Ya, targetnya pun minimal puluhan persen lah, 50% ke atas. Ada project waran, ada project IPO gitu ya di Clubhouse kami juga. ADMR masuk ke dalam watchlist IPO dan Beggar sudah Beggar di 250%. Jadi udah lumayan banget, dan project lainnya. Jadi buat yang mau silakan, masih ada promo ya, bukan harga ini, masih ada harga promo. Jadi teman-teman kalau mau manfaatin silakan. Sebentar ya teman-teman ya, ada WhatsApp nih dari Bandar. Oke, jadi buat yang mau pokoknya join aja ke grup free kami t.me/silenttrader academy, lalu japri ke staff silent. Ya, ke staff silent, Ricci, rekening atas nama hanya Joni Lintang. Waspada penipuan segala macam bentuk titip dana dan sebagainya, asal transfer, asal teman-teman di chat pribadi. Kita juga nggak pernah chat langsung ya. Kita promosi selalu via grup free kami t.me/silenttrader academy. Linknya ada di deskripsi video. Jadi buat yang belum join bisa join. Kita bisa discuss free di sana. Oke, nah lalu mungkin nextnya kita akan lanjut aja ke pembahasan requestan ya, seperti biasa, dan nanti akan kita rekap di akhir. Jadi Anda kalau mau tonton ya tonton sampai akhir. Di rekap yang mungkin menarik. Kayak ada satu morning briefing saya lupa ya, itu Bima. Waktu itu saya bilang ARB Hunter, ya nggak tahu nih morning briefing atau morning briefing VVIP ya. Dan kalau ada serok ARB Hunter itu cuannya gila banget. Ya. Nah lalu nextnya tebik. Cek foreign bang yang akum. Wah ini saya recordnya jam 3:30 ya, belum bisa cek. Cuman kalau foreignnya ya hari ini ada yang akum. Cuman akumnya nggak terlalu besar sih. Ya tapi turun di akum mungkin menarik. Tapi secara teknikal hati-hati ya, 2.900 jebol agak-agak serem. Ya, 2.800 lah, 2.860. Karena EMA 200 aja ini. Kalau ini patah, outlooknya nggak bagus. Ya, nah ini kayak agro, jebol, makin turun. Nextnya lalu Meta. Oke, menarik ya, ada yang pantau Meta juga. Karena saya kemarin ada sempat pantau Meta karena berhasil breakout. Ya, minimal dia balik ke konsolidasi support kuatnya di 120 ke atas. Cuman mungkin kita harus track ini yang ngedriver siapa gitu ya. Dan kalau kita lihat lebih ke arah bandar lama exit ditampung sama bandar yang lain. Itu mungkin yang saya lihat. Jadi Meta ini kan construction ya teman-teman ya. Jadi XA-nya masih still akum. Kalau yang mau spekulasi buy mungkin bisa spekulasi dengan batas stop loss 117 kalau mau. Ya, di atas 117 saya rasa untuk Meta masih bagus.
Lalu nextnya ESA. Wah, agak kurang bagus ya closingannya ya. Karena marketnya juga hari ini gak terlalu enak sih, jujur aja ya. Anda kalau punya grup-grup premium, Anda cek aja grup premiumnya sehat gak. Kalau sehat ya bagus, kalau bisa sustain. Tapi kita pun threadless ya, kita cuma ada SDMU. Habis itu udah, kita nggak terlalu banyak emiten yang kita rekom sih. Closingannya oke gitu ya. Cuman ya belum naik banyak juga. Ada yang turun 1 tick, ada yang bahkan naik 2 tick. Cuman belum hit TP, belum hit cut loss. Bagi yang mau ESA, jadi ESA ini trennya masih uptrend banget ya. Anda tergantung time frame sebenarnya. Anda kalau tanya jangka pendek ya saya skip karena dia udah close under 500. Itu kurang bagus. Ya kecuali dia bisa balik di atas angka 500, Anda bisa entry ulang, silakan. Ya tapi kalau ngomong jangka panjang, ya ESA pun masih bagus asal di atas 400. Wah, jauh banget. Oke, kita naikin. Kalau mau agak swing-swing harian mingguan, mungkin bisa batasin di 470 ya. Di sekitar 470. 470, 460. Kalau mau dalam ya di sini 400. Ya di sekitar 400 itu area swing jauh. Nah, makanya Anda entry di sini nggak bijak. Nah, kalau jangka pendek ya kurang bagus. Bovich, oke ya, beberapa gorengan cukup menarik. Amar sih yang menarik ya. Amar, Denar, BGTG tadi sempat naik tapi dibanting karena memang agak ngeprank banget. Kalau dibilang Bovich, kita harus tahu dulu drivernya ya. Karena mungkin Bank Mini gerak karena ke-trigger BBHI pengganti si BBYB yang kempes. Nah, untuk BBHI-nya sendiri, ya ini lanjut still breakout, bagus banget ya. Cuman jangan over FOMO juga. Kalau untuk Bovich, dia balik ke 200 itu bagus. Ya, cuman yang jadi pertanyaan dia bisa balik gak nih? Ini kan ada resistennya pas di 204 sampai dengan 206 ya. Nah, kalau dia belum bisa balik, takutnya kepentok lanjut turun. Takutnya dia cuma rebound bentar, nanti lanjut turun ke bawah. Makanya kalau belum benar-benar breakout, saya belum terlalu mau spekulasi. Karena secara trend line dia masih wedge-nya di sini, belum breakout. Tapi kalau bisa breakout, kita bisa lirik. Ya berarti mungkin kita bisa naikkan 2 tick, 206, 208 area breakout untuk si Bovich. Ya, gitu. Jadi breakout punya pattern falling wedge-nya itu menarik sih. Ya, tapi saya pribadi belum rekom Bank Mini lagi. Ya, tapi kalau BBHI di grup kita, di tim analis kita itu udah rekom. Ya, banyak lah member-member yang cuan dari BBHI, waktu itu BBYB dan berbagai project lainnya. Jadi kita tuh ada dari saya, ada rekom-rekom pribadi dari analis, ada sharing-sharing, ada dari beberapa teman di grup yang udah senior. Jadi memang di VVIP grupnya kalau Anda bisa memaksimalkannya itu cuan banget. Gitu ya. Lalu nextnya CBMF. Sebenarnya masih bagus ya. Sebenarnya masih bagus CBMF kalau bisa di atas 93. Itu aja sih kuncinya sih. Ya di atas 93, 94 masih oke. Ya, nggak ada perubahan kalau masih bisa di atas angka itu. Nah, cuma dicek aja ya, apakah hari ini ada yang distribusi atau enggak di CBMF. Karena saya cek YP-nya ini, saya nggak tahu YP bandar atau bukan, tapi masih mencoba untuk akum. Ya, meskipun di dalam 2 hari terakhir dia ada jualan. Ya, ini harus diperhatikan karena ini kan positioningnya kan dia masih konsolidasi ya. Takutnya kalau konsolidasi yang nggak mampu tembus resist atas, dia ke resist bawah. Makanya agak dalam. Jadi saya instruksikan main ketat di 93, 94. Lalu nextnya ada Arka. Arka positioningnya bottom banget ya. Low risk bagi Anda yang suka spekulasi, stop loss di 50. Tapi saya pribadi no comment ya, karena belum ada momentum menurut saya. Meskipun hari ini dia sempat coba breakout. Ya, ini harus cek lah. Nah, kalau kita cek broker summary-nya banyak yang nyangkut atau banyak akumulasi, bisa in. Tapi kalau kita di sini ada beberapa bandar yang exit. Jadi ya agak berat. Ya. BBHI sudah ya, BRMS aja. BRMS outlooknya masih bagus. Jadi Bakri saya ngomong ya, ini saya kasih free. Bakri itu biasanya bagus di bulan Januari. Januari ya, bukan berarti besok jalan. Karena kan bulan Januari masih 4 minggu lagi, 3 minggu. Nah, untuk BRMS masih sideways ya.
mungkin after R-nya sudah kelar semua, mungkin baru digoreng mungkin ya. After ditebus mungkin baru digoreng. Saya nggak tahu. Ya tapi outlook-nya BRMS bagus. Ya, berita positifnya cukup banyak. Oke. Untuk lag momentum belum ada ya, tapi dia masih buat pattern. Masih sama sih outlook-nya saya sih 350 ya. Dia masih coba close di atas 350, Anda masih bisa keep. Cuman belum ada momentum. Begitu pula dengan MITI. Toys ini momentumnya belum ada nih. Kalau momentum nggak ada, perlahan nanti turun emiten-emitennya. MITI juga sama. Esip, kalau Esip lebih dijaga, emitennya lebih dijaga. Batas stop loss masih di sekitar 120-an ya. Masih bagus kalau Anda mau coba maintain. Ya, masih bagus kalau Anda mau coba maintain dengan target ya di 140 ke atas. Ya, untuk Esip masih oke. Kalau kita coba cek dari dia positioningnya turun, netral ya, nggak ada jualan. XC, YP netral lah ya, nggak ada distribusi, nggak ada akumulasi besar, masih bisa di maintain. Atau kalau mau kita goreng dari sini ya, dari awal Desember gitu kan, distribusi ya, kayak distribusinya waktu di sini ya, waktu escape-nya ada di sini ya, volumenya spike. Jadi masih oke secara teknikal. Bandarmologi nggak usah terlalu dilihat karena nggak signifikan menurut saya ya. Kita bisa masukkan dulu ya ke notepad. ESIP boleh lah ya, ESIP boleh. Rekap saham 6 Januari 2022 ya, ada ESIP. Oke, lalu nextnya ikan. Skip ya, belum terlihat ada tanda-tanda meskipun kemarin sempat rebound. Positioningnya masih downtrend ya, karena breakdown di 101. Ingat, saya lebih suka kalau emiten yang downtrend gini tunggu dia benar-benar confirm breakout. Karena kalau nggak confirm dia cuma rebound bentar, habis itu correction. Jadi kalau lebih enak ketika rebound ke 101 sikat baru. Kalau enggak ya jangan dulu ya. Behit belum ada momentum dari MNC Group. Terakhir cuma si mesinnya aja ya. No comment untuk Behit. Kalau Anda yakin mau sabar 1 tahun mungkin bisa menarik ya. Tinggal sebenarnya MNC Group ini kayak mode-mode Behit, Becap ya. Ini sebenarnya tinggal tunggu dia konsolidasi lama, retail udah lupa, muncul satu momen di MNC Group tinggal digoreng, itu gampang. Oke, cuman secara positioning dia memang masih sideways aja ya. Nextnya ada Wood. Wood gagal, sayang sekali gagal kepentok di 850 ya, mungkin keseret market juga. Ini tinggal kita cek ya, kalau dia nggak komitmen balik di atas 800 untuk swingnya agak patah. Apalagi kalau dia jebol di sekitar 750-an, maka outlooknya akan negatif ya untuk swingnya. Karena kalau kita bisa lihat tren besarnya, maka Wood ini kepentok resisten dan ya big sideways happen. Ya, ketika big sideways terjadi, maka arahnya dia akan uji support bawah. Ini yang agak seru. Ya, jadi harus diperhatikan dengan baik. Nextnya Mari juga patah ya. Saya udah bilang sejak dia buat low baru di sini, tekanan jual agak sedikit berat. Abanya pun juga udah hancur ya. Hati-hati, ini arahnya masih menguji support 420. 420 400 itu last defense ya. Jadi kalau itu dijebol ya patah tren. Ya, dia akan lanjut ke bearish continuation. Lalu nextnya Antam, nikelnya sih bagus, tapi emitennya belum bagus. Anda kalau mau tunggu buy on breakout aja di 2400 oke. Ya, atau buy on weakness di 2100, 2200. Friend, outlooknya nggak ada perubahan, sama ya buat yang nanya friend setiap hari. Buat yang nanya friend setiap hari ya outlooknya sama sih. Di atas 8381 bagus. Ya, dia masih sideways saja gitu. Kalau mau tunggu price action mungkin breakout lah 94 mungkin baru lirik. Kalau enggak ya nanti aja belinya. Ya, dia masih sideways, dia lagi buat base support baru. CSI yang bisa naik lagi gak ya? CSI ini kan rekom kita nih di sini, cuan banget. Nah, kita harus cek juga ya dari tanggal 3. Ini udah dibahas juga loh di morning briefing untuk tanggal 3 Januari. Ya, saya ingat banget nih udah dibahas. Cuman saya nggak tahu teman-teman ini ada ada dengerin atau enggak. Ya. Jadi singkat cerita, AG dan kakak ini memang saya dulu sering pantau CSIS ya.
hampir beggar ya swing kita dulu di Novemberan kalau nggak salah. CSIS AGBK memang suka goreng dan mereka sekarang lagi exit. Ya, pindahlah ke YP. Nah, kalau kita track YP-nya, saya nggak tahu YP ini bandar atau bukan. Tapi kalau kita main logic, mungkin ada beberapa bandar yang positioningnya nyangkut di 155. Nah, ini menarik karena cukup jauh ya dari 155 ke 143 dia udah loss hampir 7%. Maka dari itu, menurut saya asal nggak jebol di 133 untuk CSIS, masih ada kemungkinan besar dia rebound. Nah, buat yang nyangkut atau buat yang baru mau beli, Anda bisa buy on weakness di ARB besok di sekitar 143 kurang 3% berapa ya? Kurang 7%. Pas ya, ARB di 133 Anda bisa beli di 133 135. Nanti ketika dia rebound ke 140 145 Anda bisa sell on strike. Kalau mau gitu. Masih ada peluang, Aldo kalau lihat chart pattern harusnya repeat ya. Ini memang fluktuasinya lebar aja. Ya, jadi kalau kita asumsi historinya repeat, arahnya masih ke atas ya untuk Aldo-nya sendiri. Ya, arahnya masih ke atas dengan target next-nya. Bentar ya, saya tarik dulu karena nggak muat dia. Ya, dengan target arah masih ke sini. 1, 2, 3. Ya, target swing arah ke 1200 1300. Ya, arahnya masih ke sana for swing. Secara support resistant ya 1050 ya. Di EMA 1050 1060 ini nggak boleh jebol secara jangka pendek. Ya, kalau dia maintain di atas angka ini Anda mau spec buy bisa. Target 1200 ke atas. Nextnya Silo belum breakout 9000 kayak belum oke ya. Mendingan tunggu buy on breakout aja di 9000. BGTG skip ya, kayaknya masih berat nih. Mending Anda coba copet Amar, Bovich gitu ya, atau mungkin Denar. Kadang Denar kalau lagi di pom-pom juga lumayan. Ya, lalu nextnya ISSP, MTDL. ISSP aja ya. ISSP udah dibahas di support dan ternyata rebound dari 400 bagus. Kemarin coba breakout ya, coba breakout dia punya trend line, tapi ternyata ya antara breakout atau enggak, mungkin arahnya dia mau retest dulu sekali ke bawah. Ya, jadi dia buat descending triangle. Nah, kalau bullish continuation market mendukung, dia nanti ada movement dia memang breakout. Nah, di breakout ini nanti kita beli. Kalau sekarang mungkin arahnya dia akan retest sekali lagi mungkin ya. Prediksi saya dia harus retest sekali lagi di dekat 400. Mungkin retest terakhir. Tapi kalau 400 jebol agak kurang bagus. Ya, baca apakah sudah layak average Om. Kalau dari harga sebenarnya sudah sih. Cuman ya kalau Anda tanya kapan digoreng setelah average down, saya nggak komen. Karena mau market dalam sebulan terakhir Bank Mini digerakin sih baca nggak kemana-mana. Gitu. Oke, sebentar teman-teman ya. Oke, baca nextnya BRMS sudah chip becip. Secara swing sebenarnya masih coba bisa di maintain. Cuman nih bandara jujur aja becip kasar ya. Mainannya agak kasar sih. Ya, dan YP-nya saya nggak tahu nih YP siapa juga nggak ngerti. Tapi YP-nya cukup berperan penting. Ya, dalam seminggu terakhir YP-nya masih akum, ada Becky juga. Ini bandar-bandar yang oke sih. Ya, di becip itu di 98. Jadi masih bisa spekulasi ya dengan batas maybe di 88 ya. Atau kalau mau agak turun ya di sekitar 84. Masih bagus ya untuk becip, tapi mainnya swing santai. Ya, becip swing santai. Target breakoutnya jauh ya di 107. Ya, kalau Anda yakin silakan. Karena masih megang bandarnya, cuman mungkin jadwal gorengnya belum aja. Real saya no comment, sudah di pom-pom ya. Cek aja besok kalau jebol 80 81 kayaknya out dulu nggak masalah sih. Ya, kalau jebol nih agak bahaya. Mending tunggu dekat 73 ke bawah kalau jebol 80. Next untuk oils, hati-hati ya. Ini kalau dia
jebol MA13 skip dulu jangka pendek. Ya, kalau kita lihat MA13 ada di sekitar 330 sampai 334. Nah, ini udah mepet-mepet support. Cek aja biasa kalau dijebol 330 mungkin bisa exit dulu. Ya, price action-nya sih dia belum breakout, belum berhasil breakout 360, memang agak berat. Oke, tapi masih bagus kalau dia bisa close di atas MA13 ya. Arahnya masih ke atas. Ya, target swing 400 masih terjadi kalau bertahan di garis merah. Nextnya AMRT masih belum ada momentum, breach, belum ada momentum lagi buat base support, pegas, lanjut turun karena kepentok nggak bisa balik lagi 1400. Saya udah bilang ya dia nggak bisa balik 1400, ikhlasin dulu. Arna saham smooth ya, perusahaannya juga perusahaan yang bagus, fundanya oke. Cuman memang harga sahamnya agak slowly aja. Nah, untuk Arna sendiri, kalau Anda yakin, Anda bisa buy. Ya, buy-nya di dekat 800 aja. Cuman price action sekarang dia belum berhasil sih. Mungkin kalau saran saya, Anda mau buy on breakout di 845 aja. Dia berhasil breakout di 845, Anda baru buy. Daripada nunggu sideways, mendingan tunggu pas dia breakout. Ya, lalu nextnya IS. Untuk IS juga oke ya. Ada jarum pentul, ya ada jarum pentul. Ini harus cek dulu ya closingannya ada akum atau enggak. Tapi kalau jarum pentul ini ditambah akumulasi, ini menarik. Nah, cuma price action jangka pendek harus bisa breakout 97. Price action kencengnya breakout 99-100. Wah, ini kalau sekali ini di breakout, maka udah kenceng banget. Ya, ini pantau nih resist penting ya. Ini kalau di breakout harusnya kenceng. Nah, cuman kalau ini berat akan kepentok. Ya, Jawa juga masih mencoba bertahan, support masih di 264-266. Di atas angka ini masih ada harapan. PKPK di atas 190, 192 masih ada harapan. Tapi kalau itu jebol, saran saya hindari dulu. Gitu ya. Nah, jadi kurang lebih itu aja. Mungkin ada 2 emiten yang bisa dijadikan pantauan. Ya, trading plan-nya ya Anda atur masing-masing. Dan saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua. Good luck. Ya, salam dari Akarmi, be silent, be patient, be cuan.